Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Supriyamin, Tambuk C261171169. Maksud saya dan teman saya akan menjelaskan proposal studi kelayakan bisnis kami yang berjudul Usaha Rumahan Crispy Bread. Pertama-tama yang kita bahas yaitu bab 1, pendahuluan. Kemudian yang pertama yaitu latar belakang usaha. Latar belakang usaha dalam usaha yang kami teliti ini yaitu dilatar belakangi oleh semakin banyaknya usaha-usaha kecil menengah kecil yang banyak dijumpai di Kota Ampana ini. Jadi owner mencetus sebuah ide untuk membuat suatu usaha berbahan dasar dari roti yang digoreng. Kemudian yaitu profil usaha. Nama pemilik usaha ini yaitu Hari Erzizal Muhammadong. Kemudian riwayat pendidikan SD 8 Ampana Kota, SMP 1 Ampana Kota, SMA 1 Ampana Kota, suku Bugis, tahun 2019. Modal awal yaitu sebesar Rp800.000. Metode penjualannya online. Target pasarnya yaitu anak muda, anak-anak, dan orang tua. Alamat Jalan Tanjung Keramat nomor 26. Jenis usaha yaitu cemilan ringan. Kemudian yaitu rencana strategi perusahaan yang dimana pada tahun 2020 akan direncanakan berinovasi terhadap produk. Tahun 2021 yaitu bekerja sama dengan perusahaan jasa dalam hal promosi dan distribusi. Kemudian di tahun 2022 yaitu membuat tempat usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudin, Stambuk C201173888. Ya, di sini saya akan membahas aspek pemasaran pada usaha kami, yaitu usaha Crispy Bread. Ya, pada aspek pemasaran itu sendiri menggunakan marketing mix atau bukan pemasaran atau yang disebut juga 7P. Ya, di sini 7P yang pertama itu ada produk. Ya, saya akan menjelaskan produk. Produk pada usaha kami ini menggunakan bahan baku yaitu roti. Ya, setelah itu diproduksi dengan berbagai macam varian atau model roti. Ya, yang kedua itu ada price atau harga. Ya, dimana sebelum menentukan harga, pemilik usaha itu sendiri berkunjung ke toko-toko roti yang ada di Kota Ampana. Ya, setelah ada berkunjung tersebut, pemilik usaha sudah mengetahui harga roti yang ada di Kota Ampana. Setelah itu, pemilik usaha langsung bisa dapat mematok atau menentukan harga roti pada usaha itu sendiri. Ya, harga pada usaha kami ini relatif rendah sesuai dengan kantong-kantong anak muda, karena usaha kami ini lebih banyak pelanggannya yaitu anak muda. Ya, yang selanjutnya yang ketiga itu ada place atau tempat. Ya, pada usaha kami ini belum memiliki tempat dikarenakan oleh beberapa kendala atau beberapa faktor. Yang pertama itu ada permodalan, yang kedua itu ada lokasi, dan yang ketiga itu ada lama usaha karena usaha kami ini masih relatif baru. Ya. Yang keempat itu pada bauran pemasaran yaitu ada promosi. Ya, promosi di sini pada usaha kami ini menggunakan media sosial. Ya, media sosial yang digunakan itu ada Instagram, Facebook, dan story WhatsApp. Pada bauran pemasaran itu ada people atau sumber daya manusia. Ya, pada usaha kami ini belum juga memiliki sumber daya manusia. Untuk memproduksi produk kami, pemilik usaha langsung yang mengerjakannya, sehingga pada usaha kami ini belum memiliki karyawan atau sumber daya manusia. Yang keenam pada bauran pemasaran yaitu ada people, ada proses. Kemudian kita masuk di bab 3 yaitu aspek teknis. Yang pertama, teknologi informasi. Kemudian inovasi yang akan dilakukan oleh owner untuk kedepannya yaitu seperti peningkatan mutu dan kualitas produk dengan mengembangkan
atau berinovasi pada cita rasa yang ditawarkan oleh usaha ini. Bukan hanya itu saja, dalam bidang teknologi seperti alat promosi akan dikembangkan juga nantinya, yaitu bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa seperti Gojek dan Grab. Kemudian lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan atau tempat produksi usaha ini terletak di kawasan rumah pemilik usaha itu sendiri. Untuk listrik, bahan baku, akses transportasi bisa dibilang memadai dikarenakan lokasi tempat produksi ini cukup strategis di tengah perkotaan. Lokasi dari tempat produksi ini juga terletak tidak jauh dari pasar, jadi memungkinkan untuk mempermudah kegiatan jual beli. Kemudian penanganan persediaan bahan baku. Jika berbicara tentang penanganan persediaan bahan baku, owner di sini tidak khawatir karena persediaannya terdapat di berbagai swalayan. Ya, selanjutnya saya akan membahas biaya operasional dan pembelian pada usaha Crispy Bread. Nah, yang pada biaya operasional dan pembelian sini terbagi dalam dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya, saya akan membahasnya. Yang pertama yaitu biaya tetap. Ya, biaya tetap itu sendiri terbagi lagi dari beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu gaji karyawan. Ya, gaji karyawan di sini berjumlah 700.000 per bulan. Nah, yang selanjutnya itu biaya listrik. Biaya listrik itu bernilai 150.000 per bulan. Nah, yang ketiga itu biaya air. Biaya air itu 10.000 per bulan. Nah, yang keempat itu biaya wifi. Biaya wifi itu 380.000 per bulan. Nah, yang kelima itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini bernilai 1.052.000 per bulan. Ya, yang selanjutnya itu yang kedua, biaya variabel. Ya, biaya variabel lagi terbagi dari beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu biaya pengemasan. Biaya pengemasan ini bernilai 150.000 per bulan. Nah, yang kedua itu biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu bernilai 250.000 per bulan. Nah, yang ketiga yaitu biaya material dan konsumsi, yaitu bernilai 20.000 per bulan. Ya, yang keempat itu biaya promosi, itu bernilai 50.000 per bulan. Kemudian kita masuk di bab 5, yaitu aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dan investasi. Modal kerja awal yang dipakai oleh owner Crispy Bread yaitu sebesar 6 juta rupiah. Rencana kebutuhan dana yaitu aktiva tetap. Yang pertama, 1 buah kompor gas 2 mata sebesar 370.000. Yang kedua yaitu 1 set perlengkapan masak sebesar 186.000 rupiah. Yang ketiga, 1 unit AC sebesar 3.900.000 rupiah. Yang keempat, wifi sebesar 315.000 per bulannya. Kemudian jumlah aktiva tetap yaitu sebesar 4.771.000 rupiah. Kemudian mengenai aktiva lancar, yang pertama kas sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, persediaan sebesar 5 juta rupiah. Jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 8 juta rupiah. Jumlah total aktiva tetap tambah aktiva lancar sama dengan 12.771.000 rupiah. Kemudian untuk proyeksi keuangan, yang pertama yaitu proyeksi penjualan per hari sebesar 300.000 rupiah, penjualan per bulan 9 juta rupiah, penjualan per tahun 108 juta rupiah. Proyeksi biaya per tahun, yang pertama yaitu pengadaan barang sebesar 300.000 rupiah. Yang kedua, biaya listrik dan wifi sebesar 4.968.000 rupiah. Jumlah total biaya yaitu sebesar 5.268.000 rupiah. Proyeksi laba atau rugi sama dengan hasil penjualan dikurangi jumlah biaya yaitu 108 juta rupiah dikurang 5.268.000 rupiah sama dengan 102.732.000 rupiah. Kemudian laporan arus kas periode Januari 2020, aktivitas operasional penjualan sama dengan 7.500.000 rupiah. Pembelian persediaan barang sebesar
Rp1.500.000. Total biaya yaitu sebesar Rp5.268.000. Aktivitas investasi yang pertama yaitu pembelian kompor Rp370.000. Tambahan kas untuk investasi sama dengan Rp370.000. Aktivitas pendanaan modal yaitu sebesar Rp500.000. Kas untuk pendanaan Rp500.000. Kenaikan kas Rp9 juta. Posisi kas 1/1/2020 yaitu sebesar Rp6 juta. Posisi kas 31/1/2020 yaitu sebesar Rp3 juta. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu di sini saya akan membahas tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik. Ya, yang pertama yaitu aspek ekonomi. Ya, di sini data makro tersebut dapat diolah menjadi informasi yang penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama yaitu di sini ada PDB, investasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, anggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Ya, mungkin itu dari aspek ekonomi sendiri. Ya, yang selanjutnya yaitu yang kedua ada aspek sosial. Ya, di sini tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup bersama-sama dengan komponen lain. Jadi salah satu komponen yang dimaksud adalah di sini yaitu lembaga sosial. Ya, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, ya hendaknya perusahaan itu memiliki ya tanggung jawab sosial. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya tentang aspek sosial. Yang ketiga itu ada aspek politik. Ya, di sini adanya isu, rumor, dan spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan pemerintah. Ya, di sini akan mempengaruhi yaitu permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang atau jasa. Kemudian kita masuk di bab 7 yaitu aspek lingkungan industri. Nah, pada bab ini dibahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi aspek dari industri itu sendiri. Yaitu yang pertama, ancaman masuk pendatang baru, yang berikut persaingan sesama perusahaan dalam industri, yang berikut ancaman dari produk pengganti, yang berikut kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers, yang terakhir yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang aspek lingkungan hidup. Ya, dari aspek lingkungan hidup ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau yang disingkat dengan AMDAL. Yang kedua itu ada kegunaan AMDAL. Yang ketiga itu ada peraturan perundang-undangan lingkungan. Dan yang keempat itu ada komponen AMDAL. Yang kelima itu ada sistematika pengelolaan lingkungan. Dan yang keenam itu ada rencana pengelolaan lingkungan. Dan yang ketujuh itu ada kedalaman rencana pengelolaan lingkungan. Dan yang kedelapan itu ada rencana pengelolaan lingkungan. Ya, baik, sekian pemaparan dari kami tentang usaha rumahan Crispy Bread. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.